Bismillah. Ini pernah ditanya oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiallahu anha, ya Rasulullah, apakah aku ini nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kata Rasul SAW, kalau kamu bertanya tentang itu ya Aisyah, itu terlalu berat. Sekarang ukur jiwamu, apakah jiwamu kotor atau bersih? Karena syarat husnul khotimah adalah hatinya bersih. Dikatakan, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya surah Syu'ara mengatakan la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak akan ketemu Allah tuh. Tidak manfaat harta, anak, keturunan kecuali datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, kata Rasulullah SAW, apa tanda jiwa kita itu bersih? Supaya kita tahu nih, kalau kotor bersihkan, Pak. Kata Rasulullah SAW, yang pertama tidak menunda-nunda kebaikan. Itu tanda qalbun salim. Jadi ada kebaikan tuh Pak, jangan ditunda, segerakan. Maka siapa yang tadi dengar azan segera ditinggalkan pekerjaannya, dia segera ke masjid, itu qalbun salim. Satu, tidak tunda kebaikan. Karena memang perintah Allah, apapun perintah kebaikan selalu kalimatnya dengan imperatif. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Tuhan kalian. Fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah, bersegeralah menuju Allah. Fastabiqul khairat, ya, cepat-cepat berlomba dalam kebaikan. Lomba itu yang dicari yang paling cepat. Kalau lambat, takut kalah sama Israel, Pak. Itu tujuan Allah. Karena Israel itu kalau datang on time, ya kan? Dulu pernah saya sampaikan. Nah, yang kedua, ciri jiwa kita bersih ini, kalau dia tidak suka membalas keburukan orang dengan keburukan, itu tandanya tuh. Jadi ada orang berbuat buruk sama kita, Pak, jangan dibalas. Kenapa? Karena nafsu kita menginginkan kalau ada orang berbuat keburukan, ya balas. Ini ada orang nyakitin kita, subhanallah, kalau perlu tandain rumahnya, lewat jalan mana, santet, begal, bunuh, naudzubillah. Maka kalau masih ada rasa itu, Pak, dendam, intikom. Kata ulama, al-islamu la yantakim, Islam itu tidak pendendam. Nah, maka hatinya itu bersih tuh kalau nggak ada rasa dendam. Yang ketiga, tidak susah melihat orang senang, tidak senang melihat orang susah. Maksudnya kata agama ini hasad, Pak. Bersihkan dari penyakit hasad. Penyebab orang hasad karena dia suka melihat prestasi orang, suka melihat nikmat orang. Dia lupa nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Padahal Allah kasih kepada dia tuh jauh lebih besar, lebih banyak, ya, daripada yang orang berikan. Mungkin secara pandangan mata dia mendapatkan nikmat itu enak, kita tidak dapat, dah enak. Padahal Allah tidak mengukur dari itu. Ada nggak orang dapat nikmat besar tapi hidupnya nggak tenang, Pak? Banyak. Ya, makanya ujung-ujungnya bunuh diri, naudzubillah. Tapi kita dapat nikmat walaupun tidak secara zahir tidak banyak, tapi tenang, sholat tuh tenang, khusyuk. Subhanallah, pulang kerja tuh main sama anak, main sama istri, tuh hidup tuh tentram. Itu kan juga nikmat besar. Maka jangan suka hasad, Pak, kalau hati ingin bersih. Yang keempat, kata ulama, jangan ikuti nafsu. Ittibaul hawa, ikut nafsu itu merusak, Pak. Ya, kenapa? Karena nafsu itu kalau diikuti terus, dia akan mencoba untuk mencari keburukan yang lebih parah lagi. Diikuti lagi, lebih parah lagi. Seperti anak kecil, nafsu itu kalau tidak disapih, dia terus akan menggerogoti kita, Pak. Makanya subhanallah, poin keempat ini yang menjadi pondasi. Kalau Bapak bisa mengendalikan nafsunya, Bapak tidak akan pernah menunda kebaikan. Kalau Bapak bisa kendalikan nafsu, Bapak Ibu tidak akan pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Bapak Ibu bisa mengendalikan nafsu, Bapak Ibu tidak akan hasad kepada orang. Jadi kuncinya ada di hawa nafsu, kendalikan nafsu kita. Ya, jadi 4 poin itu kata Nabi, ketika kita tidak ada atau kita tidak mendapati hati kita di 4 keadaan tadi, dikatakan qalbun salim, hatimu selamat. Nah, itu cara untuk membersihkan hati kita. Syukran, Allah ibariku fiik.